Kita akan lanjutkan baca tentang pemrograman orientasi objek menggunakan Java. Bagian yang keempat ini kita akan belajar tentang tipe data. Kita langsung ke materinya saja. Kita lihat di tutorialspoint.com ini, kita klik di basic data types. Di dalam sini tipe data itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah byte, kemudian short, kemudian integer int, kemudian long, float, double, boolean, kemudian char. Nah, ini semua masuk ke dalam kelompok dari primitive data types atau tipe data primitif. Nah, nanti juga akan ada tipe data selain primitif. Kita ke yang primitif dulu, yang sederhana. Kita akan coba lihat contoh yang diberikan di dalam sini. Ada byte A, 68, char A. Kita akan langsung coba di dalam sini saja. Di dalam void tampil ini kita akan membuat sebuah variabel seperti yang dicontohkan di dalam sini, yaitu byte A, kemudian isinya adalah 68. Byte kemudian A, isi di dalam sini diisi dengan bentuknya angka langsung, yaitu 68. Nah, kemudian yang di dalam sini short ini kita akan ganti dengan A. Nah, ini kita coba jalankan langsung. Kita akan lihat hasil dari dalam sini. Hasilnya adalah 68. Kemudian di dalam sini ada juga char A. Kita akan buat di dalam sini, kita isi saja dengan char, kemudian kita buat B saja. Kemudian dalam sini kasih petik-petik B. Char B. Nah, ini error. Ini harusnya menggunakan petik-petik 1 karena di dalam Java case sensitif. Kita tambahkan di dalam sini B. Kita jalankan. Hasilnya adalah B. Jadi kita bisa membuat byte A seperti ini, kemudian char B seperti ini. Kemudian kita juga bisa belajar seperti ini, int desimal 100, int oktal, kemudian int hexa. Kemudian di dalam sini ada juga seperti ini, hello world, kemudian 2 baris seperti ini, seperti biasa. Kalau kita akan buat di dalam sini, ketik hello world, world. Kita jalankan. Maka hello world-nya akan seperti ini. Kalau di dalam sini saya akan tambahkan slash kemudian n. Kita lihat hasil di dalam sini. Nah, ini akan terbentuk 2 baris. Jadi hello world ini. Kalau ini kurang ke sini ya kita geser ke sini menggunakan backspace. Maka hasilnya adalah ini. Jadi tanda garis miring N itu adalah mengenter dari sini supaya buatnya ini mengenter ke bawah. Jadi ini kita sudah buatkan contohnya. Kemudian kalau kita kasih dengan tanda seperti ini, kita akan lihat di sini ada petik-petik, dalam sini kemudian ada petik-petiknya 2. Jadi ini akan kita hapus. Kita kasih di dalam sini seperti contohnya adalah kita buat garis miring kemudian kasih tanda petik. Garis miring kemudian kasih tanda petik. Kemudian yang belakangnya sini kita kasih garis miring kemudian petiknya 2 kali. Garis miring, kemudian ini petiknya 2 kali. Kalau kita jalankan hasilnya, nah ini untuk menampilkan tanda petik di dalam sini, ini ada petik, ini ada petik, jadi seperti tanda kutipan. Caranya seperti ini. Jadi kalau kita taruh dalam sini hasilnya ini ada petik-petiknya, kemudian ini seperti ini. Ini yang perlu diperhatikan ketika kita ingin menampilkan sebuah string dengan model tanda seperti ini, petik-petiknya ini. Kalau kita kasih jarak maka dia akan juga ada jaraknya. Kalau kita ini mepetkan saja. Cuman ini untuk latihan supaya gampang melihat tanda petik-petik yang ada di dalam sini. Ini yang perlu diperhatikan ketika kita membuat sebuah quote.
Nah, kemudian di sini ada notasi-notasi yang lain. Ini ada enter, slash r, backslash r, kemudian ini form fit, backspace, dan seterusnya. Sekarang kita akan coba tipe data yang ada di dalam sini. Di dalam sini ada byte, short, integer, kemudian long, float, double, dan boolean, kemudian char. Ini sudah kita coba. Di dalam penggunaan dari ini hanya batas minimal dan maksimalnya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan byte, itu minimum value-nya adalah 128, maksimalnya 127. Kita ambil contoh dalam sini, kalau kita isi dengan angka 200, nah ini ketemunya error. Kenapa? Karena byte itu maksimal hanya bisa diisi di 127. Jadi 127. Nah ini nilai maksimal dari sebuah byte. Kemudian kalau kita buat short itu kita tipe data, kita akan ambil lagi sebuah contoh di dalam sini, yaitu short s. Nilai maksimal yang di dalam short ini adalah 32767. Berarti di dalam sini 32767. Nah ini nilai maksimal. Kalau saya isi di dalam sini 8, nah ini ketemunya error. Jadi ini nilai maksimalnya. Kemudian nilai minimalnya ini 32768, nilai minimal. Kemudian integer, nah integer ini nilai maksimalnya sekian, panjang sekali. Kemudian long ini juga panjang sekali, long. Kemudian float ini seperti ini, float. Kita akan coba float f sama dengan 1,4. Nah ini dia akan ketemu error karena dia tipenya juga harus seperti ini. Jadi dia tidak boleh ada koma, float. Kemudian kalau double, nah ini double, kita isi dengan double D sama dengan 1,5. Nah, ini bentuknya pecahan. Jadi kalau kita ingin dalam bentuk pecahan, kita menggunakan tipe data bentuknya double. Jadi 1,5. Ini kita menggunakan double. Kalau float ini seperti ini, kalau short seperti ini, kalau byte seperti ini. Jadi ini tergantung penggunaan dari program. Kalau waktu kita bikin program yang dibutuhkan datanya di bawah 127, ya kita buat aja menggunakan tipe data byte supaya tidak boros memori. Jadi kita menggunakan tipe data ini untuk penggunaannya supaya di memorinya itu tidak terlalu boros. Jadi sesuaikan saja dengan ketika kita nanti bikin aplikasi supaya pas. Jadi kalau nilai maksimal yang kita mau dapat di bawah 127, ya kita menggunakan byte. Nah kalau kita mau menggunakan integer, berarti kita memberikan ruang di memori supaya dia bisa membuat nilai maksimalnya 2147 ini sekian. Nah, ini penggunaan dari tipe data yang harus dipahami. Nah itu saja materi yang kita pelajari tentang tipe data. Kita akan lanjut ke video yang lainnya. Terima kasih.